kayak gue terbatas gitu loh tahu game zaman dulu. Jadi gue lebih ke game zaman sekarang. Batu Tujuh. Lu tau Batu Apa? Tujuh? Gue nggak tahu tuh. Batu Tujuh tuh kita harus nyusun batu gitu. Kita benteng. Jadi ada 2 benteng harus Gue taunya culik-culikan. Benteng Takeshi. Itu series itu. Saat gua lahir itu tuh HP belum berwarna. Hai guys, selamat datang kembali di Obrolan Rumah Tangga. Hari ini kita akan memperdebatkan apa nih? Kita akan memperdebatkan mainan zaman sekarang sama zaman dulu tuh lebih better yang mana sih? Lebih menarik yang mana ya? Iya, lebih seru yang mana? Gue orang zaman sekarang. Zaman dulu lu. Lu zaman dulu. Lu zaman dulu lah. Gue Iya. zaman sekarang. Oke, kita akan memperdebatkan itu. Dan kalian kalau suka dengan program ini dan ingin program ini terus-terusan ada, jangan lupa di like, Di komen di subscribe, dan di share. Betul sekali. Dan seperti biasa di obrolan rumah tangga ini sudah ada gelas kematian. Agak kiamat. Ini bukan gelas ya? Ember. Cangkir. Cangkir. Bener ya? Bener. Baskom. Mangkuk. Baskom. Baskom. Mungkin. Di baskom ini sudah ada pilihan yes atau no. Jadi kita akan mempertahankan misalnya statement kita, gue lebih setuju sama game zaman dulu tuh lebih menarik. Nah, gue harus mempertahankan statement itu apabila gue dapet yes. Tapi sebelum kita milih, kita milih dulu nih. Sebelum kita milih, tapi kita milih dulu. Apa itu? Woi. Ya, kita bahas Bercerita dulu. Iya. Kamu lebih suka game zaman dulu apa zaman sekarang? Karena gue jarang, kayak gue terbatas gitu loh tahu game zaman dulu. Jadi gue lebih ke game zaman sekarang. Kalau gue game zaman dulu sih sebenarnya. Tapi gini ya, di game zaman dulu, maksudnya ini game zaman dulu kita kasih contoh guys ya, kayak Batu Tujuh. Lu tau Apa? Gue nggak tahu tuh. Batu Tujuh tuh kita harus nyusun batu gitu. Terus? Sampai 7, ntar kejar-kejaran. Nyusunnya susah dijagain. Oh, jadi ada yang penjaganya gitu. Ada. Kayak benteng gitu ya? Kayak benteng, galasin. Ada game zaman dulu namanya benteng apa gitu? Tak benteng. Jadi ada 2 benteng harus gue taunya culik-culikan. Benteng Takeshi. Itu series itu. Bukan. Oh iya. Yang ayo manis ya kan? Ya kan? Gue lupa, gue ingetnya Benteng Takeshi. Itu orang-orang ayo manis, semangat manis gitu. Benteng Iya. Takeshi. Terus Gua nggak tahu. ada game zaman dulu lagi namanya Polisi Maling. Kalau itu gue tahu, gue masih tahu. Iya. Nah, kalau game zaman sekarang yang kayak kamu Lebih suka nih, ke gadget game ya? gadget sih mungkin kayak Hago, gue sering Hago, banget main Hago. Mobile Legend gitu, beberapa game gitulah. Yang canggih ya. Iya. Pokoknya kalau gue sih lebih setuju, bukan lebih setuju sih. Gue lebih Minat menikmati ya mungkin ya di era tanpa gadget itu gitu. Cuma kalau dia kan lahir memang nih ya, gue pernah ngebahas sebenarnya nih sama si G. Saat gue lahir itu tuh HP belum berwarna. Dia lahir tuh udah berwarna karena dia lahir 2001. 2001 gue lahir. Udah era kepala 2 gitu 2000. Jadi dia lahir, kamu udah ada Udah canggih. Apple udah ada kan? Udah lah. Tuh, anjir. Udah ada kan 2001? Dia udah Masa udah nih? udah berwarna ya. Udah lah. Kalau gue masih HP antena cuy. Gue Nokia aja udah berwarna. Tuh, masih bagus. Oke. Kita balik lagi. Game zaman dulu atau zaman sekarang kita pilih ya. Sweet. Kalau yes apa, kalau no apa? Kalau yes itu, kalau dapat yes game zaman dulu. Enggak dong, sekarang. Ya udah, boleh zaman dulu ya. Yes zaman dulu, no zaman sekarang. Yes zaman dulu, no zaman sekarang. Harusnya yes zaman sekarang nggak sih? No Ya. zaman dulu. Betul. Jadi Yes itu zaman sekarang, kalau no itu kita pilih game zaman dulu. ya, harus mempertahankan statement itu walaupun aslinya berbeda ya. Apa ya? Yes zaman apa? Yes zaman sekarang. Yes zaman sekarang. No itu zaman dulu. No. Bukannya bareng. No itu zaman Oh my god. Gue takut banget. Tuh. Gue dapetin no. Yes zaman apa? Yes zaman sekarang yes. Yes zaman sekarang. Gue harus mendukung statement zaman sekarang. Ini statement ini berbeda dengan apa yang kita Iya. ini ya. Iya. Kita kayak kebalikannya gitu loh.
Oke. Game zaman dulu ya. Lu aja tahu zaman dulu Gue dikit tuh kan? dikit banget tau zaman dulu. Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke, menurut lu? Game zaman sekarang Iya. sangat bagus lah. Anak muda atau anak-anak kecil itu jadi bisa lebih berkembang dong. Dengan game zaman sekarang. Teknologi, bro. Tapi kan kita harus tetap mempertahankan game zaman dulu, sayang. Iya, cuma Itu kan game dari nenek moyang. nih, misalnya main apa namanya? Tak benteng, terjatuh, pala pecah dan bocor. Nah, kalau lu main HP, game-game HP nggak mungkin pecah palanya. Enggak, tapi game HP itu tangan lu bisa tremor. Nggak usah main juga tremor, tangannya emang udah kalau udah umur juga tremor. Tapi makin cepet lagi tremornya. Kalau main game zaman dulu lu tuh kenal teman-teman selingkungan. Abis itu lu bersosialisasi. Kalau game zaman sekarang tuh lu cuman terbatas dari handphone, iPad. Kalau game zaman sekarang itu kenal teman-teman selangkangan. Apaan maksudnya? Bukan selingkungan, selangkangan. Enggak, tapi nih, bayangin nih, kalau misalnya game zaman dulu masih terus, sebenarnya masih ada sih, cuma kan anak zaman sekarang lebih fokus ke game-game yang ya udah game mobile lah ya. Enggak. Akhirnya punya prestasi. Ayo, Karena- mana? Misalnya main tabenteng. Main tabenteng Investasi di 17-an. 17-an. 17-an juga nggak ada tabenteng anjir. Diadain sekarang karena nggak ada yang main lagi kebetulan ya. Jadi gamenya beralih ke tabenteng, polisi maling, kayak gitu-gitu. Tapi tetap kalau anak zaman sekarang nih, misalnya dia jago main game, menghasilkan loh. Tapi kan susah, tetap ada yang lebih pro lagi, pro playernya lagi loh. Kalau misalnya kayak lombanya cuma tabenteng, ya lu bisa kayak lawan kampung sebelah cuy. Tapi tidak ada prestasi yang didapat. Mungkin karena sekarang perkembangan zaman ya, jadi RT-nya membuat ada prestasinya. Mungkin hadiah kayak uang 1 juta buat pemenang. Tapi ada ini ya, tabenteng online nggak ada ya? Gak ada lah, gue aja gak tau tabenteng apa cuy. Dah. Gue gak ada cuy, tabenteng kayak mana mainnya. Enggak, tapi zaman sekarang nih, sebenarnya gue juga walaupun gue lahirnya lebih lama dari lu ya, gue juga sempat merasakan game-game online di era itu. Itu termasuk nggak? Itu termasuk game zaman sekarang apa zaman dulu nih? Zaman dulu dong, tetap zaman dulu kan itu game online, cuman zaman dulu. Tapi sampai sekarang masih ada nih gamenya nih. Apa? Kayak Ragnarok, Enggak, itu game zaman dulu. sampai sekarang masih ada. RF. RF apa? RF kebanyakan apa ya? Gue juga lupa. Rising Force. Apa tuh? Ih, gue nggak tahu. Gue Pokoknya itu game warnet. Nah, tapi sampai sekarang masih ada. Itu gue nggak tahu tuh hitungnya zaman dulu apa zaman sekarang. Nanti konteksnya ini aja game yang pakai teknologi sama game-game yang rumahan. Oke. Berarti teknologi itu zaman sekarang berarti ya? Sekarang. teknologi zaman. RF dan kawan-kawan tuh masuknya zaman sekarang. Berarti Oh. bener loh. Oh, berarti game zaman sekarang berguna banget. Bergunanya? Anak nih ya, gue bisa ngomong bahasa Inggris sedikit-sedikit itu karena main game, bukan karena sekolah gue. Kebetulan karena sekarang itu perkembangan zaman juga, jadi main tak bentengnya pakai bahasa Inggris. Ya, Kan sekolahnya internasional, udah terbiasa ngomongnya bahasa Inggris, Indonesia, kayak jaksel-jaksel gitu. oke. Kita ambil contoh main petak umpet lah ya. Ya. Petak umpet di era gue, saat mukul tembok ngomongnya hong. Hong tuh apa itu? Bahasa Inggris, bahasa apa itu? Lu nyebutnya apa? Yai, gak tahu gue. Lu apa yang lu nyebutinnya? Hong bukan? Tos gitu. Kenapa tos anjing? Agak kurang. Mukul tembok kan? Iya. Yang dibuat jaganya kan? Tos udah. Gua hong. Gak ada begitu gue. Lah terus apa? Pukul doang. Iya. Gua dulu nyebut hong. Gue Guys, gak tahu lah. kalian boleh komen, kalian pas main petak umpet dulu nyebutnya apa? Kalau gue sih hong. Kenapa Hong? Itu nggak tahu memang udah hong. Itu peraturannya, rules-nya begitu. Nah, tapi di game yang dulu memang juga rules-nya tuh per komplek tahu. Iya, beda-beda ya kadang Nah, ya. berarti kan tidak menunjukkan dia belajar bahasa Inggris. Tapi kan menurut perkembangan zaman, anak zaman sekarang tuh dari kecil aja, dari dia oe-oe itu pakai bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris gimana? Ya tetap oe-oe, cuman agak ada aksen Inggrisnya aja. Oke. Itu kayak lebih ke Arab ya. Iya, tapi apa ya? Nggak ada bahasa Inggrisnya, nggak dapet pelajarannya gitu. Kalau gue dulu main game
ini game zaman sekarang nih pakai hampir semua kan pakai bahasa Inggris ya. Tapi kan bisa disetting pakai bahasa Indonesia. Bisa kan? Iya bisa, cuma kan defaultnya game tuh bahasa Inggris kebanyakan nih. Jadi kayak gue belajar. Kalau nggak ngerti baru pakai bahasa Indonesia. Cuma alangkah baiknya bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Inggris. Dan itu kan tidak ada fungsinya. Gue nggak ngeles bahasa Inggris. Gue nggak ya sekolah gue jarang lah. Tapi gue bisa bahasa Inggris gara-gara main game. Enggak, lu cuman bisa yang di game doang kan? Tapi kan ini game itu tuh bahasa Inggris basic. Iya. Jadi yang bisa dipakai sehari-hari kan. Iya. Dimudahkan. Jadi ada fungsinya. Kebetulan kalau game zaman dulu itu lebih ke kekeluargaan antara lingkungan. Kekerasan weh. Karena ada tonjok baku hantam. Sumpah. Game zaman dulu tuh bener-bener kekerasan. Benteng iya. Main galasin. Ini game zaman dulu banget nih. Ini temen gue, ini gue bener-bener lihat pakai mata kepala gue nih. Palanya bocor. Main kuda tomprok. Ada yang tahu kuda tomprok? Tahu nggak? Kenapa sih namanya begitu? Lu nggak tahu? Nggak. Jadi orang palanya dimasukin ke gimana ya? Ngangkang nih. Ini orang nih ya. Ini orang lagi ngangkang nih. Bungkuk gitu kan. Nah, orang di belakang masuk ke selangkangannya. Terus bikin susun panjang sampai 6-7 orang. Orang di orang yang lawannya, tim lawannya lompat ke punggung-punggung orang yang lagi begitu. Terus tahu menangnya? Itu orang kan ngebungkuk gitu sampai jatuh. Kalau dia jatuh, itu orang yang naikin juga jatuh, kalah. Yang ngebungkuk kalah. Oh. Jadi itu gimana cara dia nahan, mau orang seberat apapun harus nahan. Itu main kuda tomprok. Dan itu pala teman gue tuh bocor di situ. Itu gue masih SD. Tapi kan tetap kekeluargaan antara lingkungan. Cuma beresiko. Sedikit. Pecah pala. Anak laki kan? Anak laki. Emang harus tangguh. Emang harus mendekar ya? Iya, harus kuat main game zaman dulu. Gue apa ya game zaman dulu gue tuh? Lu tuh pasti game zaman dulu udah bagus. Seharusnya tuh lu memilihnya tuh yang yes tau. Sayangnya gue dapetnya no. Game zaman dulu. Main karet. Main karet. Lompat tali. Iya, lompat tali sehat. Bener gak? Iya, makanya game zaman dulu itu lumayan. Kok gue malah ngedukung statement dia? Emang aneh kebetulan. Lompat tali tuh capek. Tapi lompat tali itu bener-bener game seluruh umat gak sih? Sampai sekarang juga pasti masih ada yang mainin. Sampai sekarang kuda tomprok juga banyak yang main tau. Itu aneh banget sumpah. Di kampung mana ya yang main? Gue di Ciledug. Agak jauh. Saya kebetulan di Bogor mainnya lompat tali. Enggak, pasti nih. Kalian yang tinggal di Bogor pasti kalian tahu kuda tomprok. Gue gak tahu sih, gue gak tahu. Itu di era gue tuh hampir semua sekolah tuh. Lu main kan, Nil? Main. Tuh. Lu main lompat tali kan, Nil? Lompat tali mainstream. Iya, kalau itu khusus keren udah, kalau kuda tomprok keren. Kuda tomprok tuh hampir semua laki main. Yang cewek jadi nonton juga, jadi tontonan. Yang cewek, terus cewek tuh yang nonton tuh lucu soalnya itu benar-benar sampai jatuh. Gue gak tahu. Jadi cewek-cewek tuh terhibur dengan kelakuan laki-laki itu. Enggak, tapi gue lagi mendukung statement game zaman sekarang. Tapi gue harus mengakui kuda tomprok tuh keren. Kuda tomprok kan mantep ya, game tapi tetap game di zaman sekarang lebih membuat anak cerdas. Kalau game zaman dulu emang cuman membuat ya udah selingkungan aja. Sehat juga. Oh, game zaman sekarang juga ada. Apa? Melatih motorik. Iya lagi. Game zaman sekarang melatih motorik. Enggak, tapi game zaman sekarang itu berbahaya banget buat anak-anak kecil. Kenapa? Soalnya jadi anak kecil mainnya fokusnya di handphone aja gitu, kayak tidak melihat dunia luar. Tapi kan anak kecil jadi bisa gini. Main TikTok kan gitu ya. Ya, jadi bisa TikTok anak kecil. Kalau zaman dulu ngapain? Enggak, kurang baik. Sekarang anak zaman sekarang kalau misalnya mau makan sambil main gadget gitu, itu nggak baik. Tapi kalau dia pas main game nih, ternyata emang orang tuanya support terus menjadi karir dia. Itu mah emang itu lu aja yang mau begitu kan. Cuma kan berarti ada nilai positifnya. Enggak, tetap anak itu harus diajarkan untuk berani ke alam. Dia harus main di alam. Panji. Petualang. Iya, lah di alam tapi mainnya main game. Dia main gamenya tuh game-game yang rumahan gitu loh, nggak main gadget. Tapi sendiri? Enggak, sama teman-temannya. Oh, lagi. Biasanya kan kalau misalnya lu sekolah nih di dekat rumah, sekomplek juga sekolahnya di situ kan, biasanya gitu. Lu doang. Sekolah gue doang emang gitu. Sekolah di komplek gue nih orang bisa 20-30 sekolah kali beda. Jadi udah satu komplek isinya 20 anak yang sekolahnya beda-beda semua. Gue kebetulan tetangga gue kiri kanan depan belakang itu bukan teman sekelas, tapi teman sekolah. Satu sekolah semua. Gue enggak, gue beda-beda. Terus lagi pula beda angkatan juga gue. Nah, makanya gue dari dulu main game zaman sekarang. Gue
main game zaman dulu sih. Dulu gue apaan anjing? Ada serangga guys. Ada serangga guys. Gue tuh dulu demen banget main lompat karet sampai dimarahin oma gue, diteriakin. Pulang gak lu? Soalnya dulu tuh kan kalau anak cewek rambutnya panjang, terus mainnya kan kayak lawan kampung orang gitu kan. Nah, terus oma gue tuh suka takut gue kutuan. Jadi dimarahin kalau misalnya kayak main sama orang-orang yang nggak dikenal itu, dimarahin, pulang nggak? Kenapa takut kutuan bang? Soalnya kayak dari ini maksudnya kayak pulang nggak lu, takut lecet, takut jatuh. Emang takutnya kutuan? Soalnya nggak ada dalam sejarahnya tuh ada yang kutuan gitu, kayak cici gue nggak kutuan, tapi koko gue tuh kutuan dulu gara-gara main sama anak-anak begitu. Iya, maksudnya ada banyak yang lebih lainnya. Iya, kayak takut lecet atau takut, kalau dulunya takut kena wewe gombel. Iya kan? Iya. Kalau wewe jam 6. Iya. Nah, itu kan make sense itu. Pulang ntar ada wewe gombel. Pulang takut kutuan. Soalnya kayak lo jangan main-main sama anak yang begitu, katanya gitu, takut kutuan. Gue aja nggak bisa naik sepeda. Gue kan game zaman sekarang ya. Apa? Main sepeda juga udah ada di online sekarang. Apaan sepeda di online kagak ada menarik-menariknya? Sepeda yang pakai VR, sumpah. Oh, jadi, iya sih ya. Nih, mau main tenis VR. Biliar ball pool. Tapi lu kurang sehat gitu kalau misalnya kayak main sepeda langsung, kan lu bisa touring sepeda ke puncak. Oh iya. Keren nih. Keren. Kayak siapa? Ada temen gue, anak touring banget. Touring sepeda, sampai Bali dia. Iya, sampai kayak pulang-pulang tuh, wah keren banget badannya. Gokil, respect. Tapi zaman sekarang lebih menguntungkan anak muda sih menurut gue game zaman sekarang. Karena bisa nih beberapa, ini juga teman-teman gue nih mewakilkan Indonesia. Bahkan gue juga nih, gue kan peringkat 2 se-Asia Tenggara itu karena game zaman sekarang. Lu tau nggak dia peringkat 2? Di game League of Legends. Nggak tau kan ya? Berarti lebih bagusan lu peringkat 2 sekampung. Sekampung tahu lu peringkat 2 main. Tapi kan Vietnam gitu-gitu kan tahu kalau gue ngalahin mereka. Coba lu ke Vietnam, ada yang nyapa lu nggak? Ada pasti. pasti ada. Kalau di kampung lu jalan kayak, wah ini nih yang menang kemarin gitu. Menata benteng. Lu di kampung pernah ada lomba lari nggak sih? Lomba lari? Iya. Kayak lomba 17. Balap karung kali? Enggak, lomba lari kayak misalnya keliling komplek gitu. Enggak. Di tempat gua ada begitu. Ngapain? Kayak lomba 17-an tapi keliling. Lomba lari. Biasanya lomba larinya keliling dari sini, kayak nanti muter gitu loh, balik lagi sini gitu. Yang nanti menangnya siapa? Ya namanya lomba lari ya. Apa? Yang menang duluan lah, yang nyampe duluan. Gimana dah lu? Enggak, startnya maksudnya. Ya start kayak lari biasa. Cuma muterin komplek? Iya. Hadiahnya? Ya kagak inget lah dulu. Kayak 17-an begitu. Oke, jadi ya, tapi kalau gue sendiri, gue game, gue bingung juga sih sebenarnya. Kalau aku sih lebih, ya aku mah udah jelas game zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Ya kalau ini udah kelar nih guys ya ngebahas yang ini ya. Gue juga bingung sebenarnya. Gue tuh lahir di era yang belum ada gadget. Tapi saat teknologi lagi mulai masuk, game-game online mulai ada, gue juga masuk di era itu gitu. Jadi gue masuk main tabenteng gitu-gitu gue main, dan gue Ragnarok gitu-gitu gue juga main. Jadi gue cukup bingung pilih yang mana gue game sekarang. Gue setengah-setengah sih. Emang berarti lu mengikuti perkembangan zaman kan? Iya. Nih gue pagi-pagi misalnya gue sekolah, gue main tabenteng, gue main galasin gitu-gitu. Pulang sekolah, gue main warnet. Jadi gue tuh balance banget. Gue main Ragnarok. Semua game warnet gue main, jadi gue balance sih. Gue juga dulu sempat merasakan kayak main lompat tali, abis itu main warnet, tapi kayak cuman main game audit gitu loh. Iya, lu kan dimarahin kok lu main warnet. Iya, terus di-downloadin di laptop. Ya rusak dong. Ya pokoknya kalau gue sih setengah-setengah lah. Tetap gue menikmati dua era itu sih. Karena era 90-an itu dibilangnya golden era ya. Emang ya? Soalnya itu tuh fase perpindahan kan. Teknologi mau masuk sampai teknologi jadi kayak sekarang gitu. Makanya gue menikmati
era itu dari HP nggak berwarna sampai berwarna, dari komputer segede gaban sampai setipis zaman sekarang gitu, dari HP berantena sampai HP setipis sekarang gue melewati. Jadi enak banget gue melewati masa itu. Mungkin karena gue lahirnya tuh di zaman udah setengah gitu kan, kayak udah perkembangan zaman juga. Gitu. Jadi gue kurang main game zaman dulu. Betul. Udah. Gitu. Perdebatannya jadinya ya gue setengah-setengah lah, gue game zaman dulu, game zaman sekarang gue main. Dia udah pasti game zaman sekarang. Kita tetap mengikuti tapi ya. Tapi gue tetap. Wah, kalau sekarang udah pasti gue ikutin zaman sekarang banget. Karena kalau lo nggak ngikutin perkembangan zaman, lo akan mati kemakan zaman. Anjay. Keren banget gue. Keren lah. Oke. Coba kalian komen di bawah guys, game zaman sekarang atau game zaman dulu. Ya, komen di bawah. Sampai berjumpa di obrolan rumah tangga selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Bye.